Sisu adalah film action yang dirilis tahun 2023. Film ini diproduksi oleh studio yang sama dengan film John Wick. Dengan genre yang sama, jadi ini sama-sama film yang memacu adrenalin. Film ini berfokus pada seorang pria tua bernama Atami Corpi yang memutuskan meninggalkan perang dan memilih hidup sendirian menjadi seorang pencari emas. Namun, terjadi aksi yang panjang saat ia ingin pergi menuju bank untuk menjual emasnya. Atami mampu mengalahkan semua tentara Nazi Jerman yang saat itu mengusiknya. Jadi, bagaimanakah adrenalin yang terpacu di dalam film ini dan bagaimana bisa orang tua melakukan itu semua? Jadi langsung saja siapkan makan dan minum kalian, kita mulai filmnya. Pada saat Perang Lapland, Finlandia yang diinvasi Nazi Jerman dari tahun 1941 sampai 1943. Nah, di tahun 1944-nya menyusul penandatanganan gencatan senjata dengan sekutu, yaitu Uni Soviet dengan Finland, yang menetapkan pengusiran pasukan Nazi Jerman dari wilayah Finlandia. Pada akhirnya, Finlandia tetap menjadi negara merdeka dan mampu mengusir pasukan Nazi Jerman dari Finlandia. Hal itu membuat pasukan Nazi pulang sambil melakukan taktik bumi hangus, yaitu selama perjalanan pulang mereka membom, memasang ranjau untuk menghancurkan area yang mereka lewati sembari mudik ke negaranya. Di tengah padang Lapland yang luas itu, hidup seorang pria tua pencari emas. Dia adalah tokoh utama di film ini, bernama Atami Corpi. Mantan komandan pasukan khusus Finlandia, namanya melegenda di Uni Soviet Rusia. Atami Corpi yang mencari emas sehari-harinya saat itu menemukan keberuntungannya. Atami mendapatkan banyak emas di dalam tanah yang dia gali. Atami pun berencana menjual emas itu ke bank esok harinya. Saat Atami Corpi sedang mandi, terlihat pada tubuhnya memiliki banyak bekas luka, membuktikan dulunya ia pernah menjalani banyak pertarungan. Perjalanan menuju bank sangatlah jauh. Atami yang berangkat menggunakan kuda melewati Lapland yang pastinya ia bertemu dengan tentara Nazi di perjalanan. Seorang tentara bernama Mamat yang melihat Atami berencana menembak Atami, namun komandan yang bernama Jordi melarangnya melakukan itu. Sebab Atami yang dianggap orang tua yang lemah bakalan ketemu dengan anak buahnya juga di belakang. Benar sekali, saat Atami melewati tentara di mobil lain, ia dicegat dan digangguin. Dengan usil, tentara ini menembaki anjing milik Atami. Saat mengetahui barang yang dibawa Atami adalah emas, tentara ini langsung tertawa senang. Kesalahan besar karena telah mengganggu Atami. Bukannya membawa emasnya, kelompok tentara ini dihabisi oleh Atami hanya dalam waktu beberapa detik saja. Komandan Jordi yang balik ke belakang kaget melihat anak buahnya dikalahkan. Tapi ia lebih kaget lagi saat melihat emas yang digenggam anak buahnya. Atami yang sudah kabur dan berjarak agak jauh tak sengaja menginjak ranjau yang sudah dipasang pasukan Nazi Jerman ini, yang membuat kudanya menjadi mati. Atami pun harus mengambil kembali emas yang berserakan di tanah. Komandan Jordi yang melihat itu dari kejauhan menganggap ini peluang untuk mendapatkan emas milik Atami. Setibanya, ia langsung dikejutkan dengan Atami yang masih hidup. Masih menganggap remeh Atami, Jordi melarang lagi anak buahnya yang ingin langsung menembak Atami. Dengan menunggu sampai Atami selesai memasukkan kembali emasnya ke dalam tas, akibatnya sesuatu yang tak disangka terjadi. Dengan cerdas, Atami memanfaatkan ranjau yang ada. Karena takut terinjak ranjau, Jordi menyuruh anak buahnya untuk mengecek keadaan Atami. Alhasil, anak buahnya malah mati konyol terkena lemparan ranjau. Karena tak mau kehilangan anak buahnya lagi, Jordi menyuruh wanita tawanan mereka untuk berjalan duluan menuju tempat Atami berada. Sebut saja dua wanita ini, Laila dan Mia. Jordi melihat kalung milik Atami yang tertinggal dan langsung ia kantongi.
Jordi yang sedang berada di dalam tank diinstruksikan oleh Jenderal Pusat untuk segera pulang. Jenderal itu mengatakan kepada Jordi kalau mereka beruntung masih bisa hidup saat bertemu Atami Corpi. Jenderal Pusat ini mengetahui banyak tentang legenda Atami Corpi. Legenda prajurit abadi adalah julukan untuk Atami, cerita yang terkenal di Uni Soviet karena Atami tidak pernah mati. Berawal saat istri dan anak Atami yang dibantai oleh tentara Soviet. Saat itu Atami masih menjadi komando pasukan khusus Finlandia. Sejak kejadian yang menimpanya, Atami berubah menjadi orang yang tidak taat perintah dan berbuat sesukanya terhadap rekannya. Ia pun seorang diri mencoba melawan Uni Soviet untuk membalaskan dendamnya. Hingga Atami Corpi mampu menghabisi 300 lebih prajurit saat itu dan masih bisa hidup sampai sekarang. Tetapi Jordi yang mendengar itu tetap membulatkan tekadnya untuk tetap mengejar Atami. Dengan alibi kalau pulang mereka akan dihukum karena kalah. Jordi meyakinkan anak buahnya untuk tetap percaya padanya. Atami yang merasa aman dari kejaran Jordi, di balik mobil yang hangus terbakar, dia memutuskan untuk rehat dan mengeluarkan peluru yang menancap di pahanya, lalu tidur sebentar. Tak lama setelah itu, Atami langsung bangun dari tidurnya karena Jordi dan anak buahnya sudah sampai di dekatnya. Karena ada tentara yang membawa anjing pelacak, Atami jadi harus berpikir keras untuk menghindarinya. Akhirnya, ia pun masuk ke bawah mobil dan melubangi tangki bensin mobil itu agar bau tubuhnya tidak bisa tercium. Karena mobil berhenti, Atami berlari ke arah danau. Puluhan peluru ditembakkan ke arahnya, hingga ia juga dikejar oleh anjing. Dengan nekat, Atami membakar dirinya agar lolos dan masuk ke dalam danau. Di sini, Jordi menunggu Atami muncul ke permukaan, karena pasti manusia nggak bisa bertahan lama di dalam air. Dan benar, Atami pun muncul ke permukaan. Mamat pun langsung menembak Atami. Saat darah terlihat di permukaan air, Jordi yakin kalau Atami terkena tembakan. Jadi terjunlah anak buahnya ke dalam danau. Tetapi anak buah Jordi malah dihabisi oleh Atami. Jordi pun menyuruh lagi anak buahnya masuk ke danau. Sama saja, yang kedua ini juga mengantar nyawanya, hingga membuat salah satu anak buah Jordi bernama Joko ketakutan. Dia yang juga disuruh nyelam akhirnya kabur menggunakan perahu. Karena ia melanggar instruksi komandan, akhirnya jadi ditembak sama si Mamat. Hebatnya Atami, hal itu dijadikannya peluang untuk kabur. Dengan menggunakan tubuh prajurit ini, dia bisa lolos dari tembakan si Mamat. Kini Atami berhasil jauh dari Jordi dan komplotannya. Hari sudah malam, Atami pun memutuskan rehat dulu di sebuah pom bensin yang sudah hancur ini. Di sini Atami teringat dengan masa lalunya saat di angkatan dulu. Dan tiba-tiba terdengar suara anjing milik Atami. Anjing yang memang selalu tahu Atami ini berada sudah diikat dengan bom. Atami yang berhasil melepaskan bom itu dari anjingnya, tapi tetap saja ledakan membuat ia pingsan. Jordi yang ada di situ memastikan Atami sudah tak bernyawa lagi. Jordi pun menggantung Atami ke tiang yang ada di situ. Lalu Jordi dan anak buahnya pun pergi dengan membawa tas Atami yang berisi emas. Setelah Jordi dan anak buahnya sudah tak ada lagi, Atami pun sadar. Lagi-lagi dia melakukan hal yang di luar nurul. Atami menancapkan kakinya ke besi yang ada di tiang agar bisa menopang tubuhnya. Sampai di pagi hari, ada pesawat yang lewat dan itu membuat Atami bisa lepas dari gantungan. Pesawat itu pun berhenti untuk mengisi bahan bakar. Salah seorang pilotnya yang bernama Muller menemukan Atami yang masih bernyawa. Saat dia hendak menembak Atami, tiba-tiba dengan tendangannya, Atami mampu menghabisi Muller. Lalu satunya lagi yang sedang mengisi bensin, sebut saja Zainal, juga berhasil dikalahkan oleh Atami Corpi. Tetapi Zainal belum mati.
Atami yang tinggal memiliki satu bongkahan kecil emas mengubur emas itu di dekatnya, menunjukkan ia harus pasrah dengan keadaan. Tetapi hal itu tak jadi ia lakukan, karena pasrah bukanlah jalan ninjanya. Setelah melihat ada pesawat di dekat situ, Atami pun memiliki ide untuk menuju ke tempat Jordi berada. Zainal langsung terkejut melihat Atami. Bagaimana nggak terkejut? Lah, Atami melakukan hal yang di luar Nurul lagi. Atami Korpi menjahit sendiri luka-lukanya menggunakan kawat yang ada di sekitar. Ia juga menyiramkan bensin agar tidak terinfeksi. Singkat cerita, rombongan Jordi yang di perjalanan harus berhenti karena ada halangan di depan jalan. Bak tersambar petir. Jordi CS pun terkejut agak panik setelah melihat pesawat yang ada di depan terdapat tali yang tadinya dipakai untuk menggantung Atami Korpi. Langsung Jordi CS pun segera bergegas untuk cepat-cepat pulang. Panik pun semakin menjadi-jadi dialami anak buah Jordi karena tawanan malah menceritakan legenda tentang prajurit abadi Atami Korpi. Setelah itu, ujuk-ujuk muncul Atami yang berhasil menjatuhkan dua tentara di mobil tawanan. Dan juga entah dapat senjata dari mana, Atami memberikan senapan ke masing-masing wanita tawanan agar dapat membantunya juga. Atami langsung membajak mobil yang ditumpangi tawanan ini. Setelah berhasil melumpuhkan sopirnya, Laila yang bisa nyetir tapi belum punya SIM, nekat membawa mobil dan menuju ke sebelah mobil yang ada di depannya. Sedangkan Atami pergi menuju tank yang ditumpangi Jordi. Tentara di atas mobil yang lagi pada mabok berhasil dihabisi oleh Laila CS dengan tembakan beruntunnya. Sedangkan Atami Korpi yang berada di atas tank harus terjatuh karena sopir tanknya ngerem mendadak. Tetapi dengan kegigihannya, Atami berhasil naik lagi dan baku hantam dengan si Mamat sampai terjatuh lagi ke bawah. Saat sedang duel di bawah, Mamat yang ketakutan minta ampun sama Atami Korpi. Lalu saat itu juga muncul motor yang dikendarai dua tentara. Tapi bukannya menyerang Atami, dua tentara ini malah kabur dan meninggalkan motornya. Kesempatan lagi, kata Atami, ada motor nganggur, dia pun langsung gas mengejar si Jordi. Si Mamat ya biarin aja, toh dia juga jadi bulan-bulanan Laila CS. Di waktu yang sama, pesawat sudah siap membawa Jordi dan seorang sopir tanknya. Tetapi kata si Jordi, daripada nanti emasnya nggak cukup untuk beli kebun sawit, mendingan matiin aja nih sopir. Saat pesawat hendak terbang, lagi-lagi hal di luar Nurul dilakukan Atami Korpi. Dia dengan brutal menembaki pesawat. Lalu ini nih, Atami menancapkan cangkulnya agar bisa bergelantungan di bawah pesawat. Ya namanya juga film bang. Jordi yang merasa ada suara-suara aneh di belakang mengecek ke belakang dengan membawa senjata. Namun ia terlambat. Ternyata Atami sudah berhasil masuk ke dalam pesawat. Dan duel pun terjadi. Jordi yang masih memiliki banyak tenaga bisa menyudutkan Atami yang sudah kelelahan. Tetapi Atami yang tak mati-mati membuat Jordi kesal. Atami yang menggunakan akalnya dengan baik, gak kayak si Jordi, berhasil mengaitkan tali yang ada di tangan Jordi ke bom yang kalau dilepas jatuh ke bawah, dan Jordi pun koit bersama bom itu. Pilot yang sudah sekarat karena terkena tembakan Atami waktu di bawah tadi sudah mati, membuat pesawat hilang kendali dan jatuh. Tetapi benar-benar di luar Nurul, Atami yang hanya bermodalkan safety belt bisa selamat dari pesawat yang meledak itu. Atami Korpi berhasil mengambil kembali emas miliknya. Dia pun menuju ke bank menggunakan motor. Setibanya di bank, orang-orang Uni Soviet yang sudah tahu siapa itu Atami langsung memilih mengalah dan tak menghalangi jalannya. Dan dari awal film,
baru sekarang Atami ngomong. Dan film pun tamat. Endingnya sangat di luar nurun. Oke guys, ambil baiknya, buang buruknya. Tentu, yang baiknya dari sosok Atami di film ini yaitu saat keadaan kita sesulit apapun, tetaplah untuk tidak menyerah. Karena di balik kesulitan kita, pasti masih ada jalan keluarnya. Buruknya yang jangan ditiru, ya nginjek ranjau, nyolokin kaki ke besi, bakar diri sendiri, nyangkul pesawat, ya itu jangan ditiru ya guys ya. Karena kalian bukan limbat. Obat nyamuk. Oke, sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian ataupun ada kesamaan dalam pemberian nama. Saya mohon maaf kepada kalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.